Banyak orang yang ndak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a hudah, amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita dalam sesi filsafat kebahagiaan. Malam ini minggu terakhir bulan Maret, kita nyampe ke tokoh terakhir, Ki Ageng Suryo Mentarang, tokoh Jawa. Setelah ini kita akan ganti tema. Di bulan April temanya yang agak keras sedikit. Kita akan ngomong politik. Saya ambil juga dari barat dan dari timur, sama kayak filsafat kebahagiaan. Kemarin kita sudah ngomong ideologi politik, sosialisme, dan lain-lain. Kita lanjutkan itu di babak selanjutnya. Sama, mungkin kita ambil 4 aja, yang teori-teori yang agak alternatif. Mungkin yang pertama kita awali dari Thomas Hobbes dengan Leviathannya. Itu nanti yang jadi dasar kebernegaraan di barat selama ini, dengan segala kelebihan dan kecurangannya. Setelah itu kita ngomong tentang nazismenya Hitler. Nazi ya, bukan najis, Nazi. Naziisme, orang kenalnya nazisme. Politik yang luar biasa, gimana prasangka kelas masuk ke dalam politik. Setelah itu kita masuk Islam. Kita ketemu salah seorang tokoh besar politik yang sering dirujuk, Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah. Setelah itu tokoh keempat ke Indonesia juga, sama kayak filsafat kebahagiaan, ditutup dengan Indonesia. Kita ke Indonesia, kita ketemu Soekarno dengan Marhainisme. Jadi setelah babak bahagia, kita ngomong babak politik. Setelah itu mungkin kita ganti tema lagi yang lebih lembut. Jadi kalau kemarin barat timur, sekarang kita nyari tema yang keras lembut. Nah, biar ada bedanya, biar nggak bosen. Sayanya maksudnya ya nggak bosen. Ya, kalian enak karek ngerungokke. Oke, malam ini kita ketemu tokoh besar spiritual Jawa. Sebagai catatan, tokoh Jawa zaman dulu itu jarang yang bukan spiritualis. Karena hampir semua adalah tokoh spiritual. Karena modus berpikirnya
filsafat timur termasuk Jawa itu biasanya selalu masuk ke ranah spiritual dan moral. Beda sama barat yang bisa berhenti di material dan fisik. Ki Ageng Suryo Mentaram ini tokoh abad 19 sebenarnya. Ketika Mataram masuk ke era-era, karena dia anaknya Hamengkubuwono ke-7. Dia salah seorang anak dari 79 anaknya Hamengkubuwono ke-7. Jadi Hamengkubuwono 7 itu punya anak 79. Ya, saya tidak tahu dari berapa istri, tapi luar biasa itu, sudah bisa bikin sak kampung sendiri. Itu kan 79 itu kalau nikah punya anak, apalagi sampai punya cucu, itu bisa sak kecamatan, dihuni oleh sak keluarga. Nama kecilnya Armaji, lengkapnya Bendoro BRM. BRM itu Bendoro Raden Mas Kudi Armaji. Ya, nanti belakangan ketika nanti umur 18 tahun diangkat jadi pangeran dan gelarnya Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Jadi Suryo Mentaram itu gelar, mataharinya Mataram. Itu ketika dia muda, umur-umur sekitar 18 tahun. Ya, karena dia bangsawan ningrat, waktu kecil pendidikannya terjamin. Dia masuk sekolah yang bagus, termasuk urusan agama dia dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Jadi agamanya mantap, ilmu-ilmu yang lain juga mantap. Cuma Ki Ageng Suryo Mentaram ini orangnya gampang gelisah karena pikirannya tajam. Dan dia di keraton gak kerasan. Yang paling terkenal dari ceritanya Suryo Mentaram kan dia sampai tua nyari yang namanya manusia, golek menungso. Di keraton dia tidak ketemu manusia. Keluhnya nanti ra ketemu menungso. Dia nyari itu bertahun-tahun, nanti ketemunya sudah tua, ketika dia sudah nikah dengan istrinya yang kedua. Jadi dia lama dia nyari manusia. Termasuk ketika dia kabur, dia sempat kabur dari istana. Jadi ceritanya dia itu gelisah luar biasa. Kemudian minta sama ayahnya, sudahlah, jabatanku pangeran dicopot wae, tidak usah pangeran-pangeranan. Ayahnya tidak setuju. Hamengkubuwono 8 ini dia, ya ndak, ya pangeran, nggak boleh dicopot. Terus dia pokoknya pengen keluar istana, tapi ayahnya ini ngerti kalau dibiarin keluar istana hilang. Jadi pokoknya nggak boleh keluar itu. Bahkan ceritanya sampai minta izin naik haji aja nggak boleh sama ayahnya, karena khawatir nanti nggak kembali. Tapi akhirnya dia kabur. Kabur itu ketika di istana ada ontran-ontran. Dia juga ngalami banyak peristiwa pahit. Yang pertama, kakeknya dipecat. Jadi kakeknya ini Patih. Zaman itu Patih Danurejo namanya. Dipecat, dan setelah dipecat gak lama terus meninggal. Yang kedua, ibunya bukan dipecat. Nah, istri itu dia dicerai. Masuk istri dipecat. Ya, ibunya dicerai oleh Hamengkubuwono 8. Terus dikembalikan lagi ke Suryo Mentaram, disuruh ngopeni ibunya. Raja zaman itu kan gampang aja kan, sebenarnya nggak perlu dicerai juga, punya istri berapapun nggak ada yang komplain, pasti ada kasus. Dan yang terakhir, istrinya sendiri meninggal setelah punya bayi umur 40 hari.
Dan ini semakin bikin Suryo Mentaram galau. Minta izin keluar istana, nggak diizinkan, akhirnya nekat kabur, lari, sampai kabarnya sampai ke Cilacap, jualan kain sama Stagen. Ceritanya begitu. Jadi pangeran lari jualan kain. Saya tidak tahu, ada modus-modus yang mirip. Buddha juga begitu, kemarin Zen juga begitu. Pangeran yang tidak kerasan di istana, terus keluar dan mengalami pencerahan. Karena kita bukan pangeran, mungkin jadi rada susah. Mau lari kemana lagi? Ya, kita tiap hari harus keleleran, jadi nggak iso kabur kemana. Ya kayak pejabat itu loh. Pejabat kan disuruh merakyat. Kalau kita kan mau merakyat gimana? Wong kita itu sudah rakyat. Jadi nggak mungkin kita, kalau ada orang nyuruh kamu, mbok kamu itu yang agak merakyat. Merakyat gimana? Sejak dulu statusnya sudah rakyat. Merakyat itu kan yang bukan rakyat terus cobalah jadi rakyat, kan gitu. Kalau kita kan sudah rakyat. Nah, Suryo Mentaram ini lama hidup kayak orang biasa, dicari-cari tidak ketemu oleh ayahnya, sampai akhirnya ketemu. Kabarnya pas ketemu itu dia pas sedang jadi buruh bangunan, bangun sumur. Ketahuan terus disuruh pulang. Gelisah lagi, tidak kerasan lagi. Pokoknya di keraton itu pertanyaannya dia cuma satu. Aku urung pernah ketemu wong neng keraton itu. Dia tidak pernah ketemu yang namanya manusia. Yang ada hanya perintah, permintaan, pertolongan, pokoknya ambisi dan orang yang sejati dia tidak ketemu. Itu yang tiap hari bikin dia gelisah. Sampai nanti Hamengkubuwono VII meninggal, kakaknya yang meneruskan Hamengkubuwono VIII, dan Suryo Mentaram minta agar dicopot jabatannya jadi pangeran, dikabulkan. Karena mungkin kakaknya ini ngerti seperti apa kegelisahan Suryo Mentaram saat dia hidup di istana. Kalau kalian baca ceritanya yang khas itu waktu Hamengkubuwono VII meninggal, itu semua pangeran ikut mengiringkan sampai ke makam Imogiri. Pakaiannya juga pakaian kebesaran pangeran. Ya kayak kalian lihat waktu pawai-pawai itu, hanya Suryo Mentaram yang tidak mau pakai pakaian kebesaran pangeran. Dia pakai kopiah biasa, kemudian pakai jas putih, tembelan-tembelan kayak orang nggak punya itu, tembelannya kabarnya warnanya biru, terus bawa payungnya Cina itu, payung kertas itu dikepit gitu sambil bawa. Si orang yang tidak ngerti mesti, wah, pangerannya ditinggal mati bapaknya terus stres sekarang. Jadi yang lain pakai kebesaran, dia hanya pakai seragam semacam itu. Dan pulangnya terus dia beli soto sambil kelesehan, dan itu semakin menguatkan cerita. Jangan-jangan ini Suryo Mentaram ini memang stres. Cuma setelah keluar dari istana, dia mulai pengembaraannya untuk mencari jawaban siapa manusia. Semua tirakat dilakukan, baik tirakat versi kebatinan maupun versi agama-agama. Tidak cuma Islam, tirakat gaya Kristen juga dijalani, dijajali satu-satu. Mulai Jawa itu kan banyak tirakat-tirakat, ada poso mutih, poso pati geni, poso ngerowot, poso ngidang, poso ngelowong, poso banyak macam-macam, dan itu dijajali satu-satu. Termasuk Islam, sholat tahajud, sholat puasa Daud, pokoknya dilatih semua, termasuk mungkin ritual-ritual tertentu dari agama-agama yang dia kenal. Bandingkan dengan kisahnya Siddhartha Gautama yang jajal semua ritual Hindu zaman itu, termasuk yoga-yoga yang menyiksa diri. Dan itu dilakukan juga oleh Suryo Mentaram. Tapi tetap dia tidak dapat jawaban. Sampai kemudian dia nikah lagi, kemudian tinggal di satu desa namanya Desa Mbringin. Desa Mbringin itu daerah Salatiga, Solo Tigo agak ke utara.
Di situ dia bikin rumah, dan disitulah nanti dia dari Pangeran Haryo Suryo Mentaram dikenal oleh orang sana sebagai Ki Gede Suryo Mentaram. Belum Ki Ageng. Ki Ageng nanti belakangan. Dia dikenal sebagai Ki Gede Suryo Mentaram atau Ki Gede Beringin. Dia dikenal sebagai orang tua di sana, dianggap pinter, wong tirakatnya oke. Kalau orang Jawa itu lihat orang banyak tirakat kan dianggap wong pinter, setengah-setengah dukun. Ya, zaman itu dianggap itu. Jadi orang kampung itu kadang-kadang kan nggak ngerti, pokoknya wong pinter ya dianggap pinter apa wae. Sekolah aja kan di kampung saya nggak ada orang kuliah. Begitu saya pulang dianggap cah sekolahan. Cah sekolahan ki apa-apa ya mesti iso. Termasuk kalau ada sanyo macet, lampu mati, kudu iso. Kalau kamu ndak mau masuk cah sekolahan. Dan harus menang kalau ngelawan yang ndak sekolah. Kok cah sekolahan kalah sama yang ndak sekolah, harus malu kamu. Nah, itu logika di masyarakat Jawa. Zaman itu juga begitu. Nah, nanti Ki Gede Suryo Mentaram ini yang pindah ke Beringin, sebenarnya dia juga punya rumah yang sekarang yang rumah itu sekarang jadi perguruan taman siswa itu. Yang di situ dia punya beberapa teman, tempat ngumpul-ngumpul dia dan teman-temannya tiap malam Selasa Kliwon. Kalau di sini Selasa Kliwon kan ngaji hikam itu, ngaji hikam ya. Jadi malam Selasa Kliwon itu ngumpul 9 orang yang mengkaji macam-macam, semacam sarasehan. Yogi Gede Suryo Mentaram, nama yang lain saya lupa, yang saya ingat cuma satu, Ki Hajar Dewantoro. Itu teman diskusinya, masuk klub 9 orang tokoh yang diskusi macam-macam. Zaman merajalelanya penjajahan Belanda zaman itu. Dan dari situlah nanti muncul gagasan untuk mendidik masyarakat sehingga lahir Taman Siswa. Dan Taman Siswa itu yang bagian didik anak-anak muda itu jatahnya Ki Hajar Dewantoro. Yang bagian didik orang-orang tua jatahnya Ki Gede Suryo Mentaram. Jadi ini pendidikan untuk orang-orang tua. Makanya kadang-kadang ajaran-ajarannya disebut ilmu tua. Ilmu tua itu bukan ilmunya yang tua, tapi biasanya yang bisa nangkep itu orang-orang tua. Orang muda apa enggak bisa? Bisa, paham bisa. Cuma menjalani, menangkap dan menghayati dan menjalani masih belum. Karena orang muda ada gejolaknya sendiri, makanya sering disebut ilmu tua. Dan itu yang dari situlah nanti Ki Gede Suryo Mentaram oleh Ki Hajar Dewantoro diganti Ki Gedenya jadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Dan salah satu tokoh sebenarnya perjuangannya penting, Ki Ageng Suryo Mentaram dan kawan-kawan inilah nanti yang ketika ganti penjajahan Jepang, dia dan teman-temannya ngirim surat ke Jepang untuk dikasih fasilitas membentuk pasukan. Dan surat permohonan ini dituruti dan lahirnya namanya peta. Bagi yang belajar sejarah nanti kan tahu pasukan bentukan Jepang yang namanya peta. Itu diawali dari usulannya Ki Ageng Suryo Mentaram karena ingin agar Indonesia juga punya tenaga militer zaman itu. Jadi sebenarnya dia bagi saya pahlawan meskipun belum dilantik sebagai pahlawan nasional. Yo, dari peta itu kan nanti lahir beberapa tokoh termasuk Supriyadi yang terkenal, monumental. Monumental karena pahlawan yang tidak jelas sudah mati apa belum itu kan Supriyadi. Ya kapan-kapan kita ngobrol itu. Oke. Nah, termasuk juga
Surya Mentaram ini pernah nulis sebuah buku kecil judulnya Jimat Perang. Dan itu nanti yang diberikan pada Soekarno. Dan Soekarno sering ceramah dengan bahan buku kecil itu. Cari di internet nanti banyak foto-foto ketika Soekarno konsultasi sama Ki Ageng Surya Mentaram. Dan orang ini di foto manapun nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai baju apa, pakai baju koko apa, pakai belangkon, enggak. Ya kayak foto itu. Kemana-mana ya pokoknya pakai kostum yang kayak orang biasa. Nah, itu keistimewaannya Ki Ageng Surya Mentaram. Malam ini kita hanya nyuplik salah satu konsepnya tentang kebahagiaan. Kadang disebut sebagai kawruh bejo. Ya, jadi bejo itu bukan untung ya. Kalau kamu sering memahami bejo itu kan untung, tapi bejo itu sebenarnya hakikatnya bahagia. Kalau untung itu kan seolah-olah kebetulan untung, tapi bejo itu bahagia. Jadi kalau orang bejo minum tolak angin iya, itu sebenarnya tidak logis, sudah bahagia kok tidak minum tolak angin. Kecuali kalau sudah minum tolak angin pasti bejo. Itu kalau berani pakai itu tidak apa-apa. Tapi kalau dibalik hanya orang bejo yang minum tolak angin, itu yang secara logika banyak kontradiksi. Kawruh bejo. Mungkin setelah malam ini bisa diingat-ingat semua kajian yang lalu. Nanti akan terasa bahwa baik filosof barat maupun filosof timur, termasuk filosof Indonesia bahkan Jawa, sebenarnya kebahagiaan itu letaknya di situ dan semacam itu. Mirip-mirip semua. Oke, kita lihat ya. Ada apa? Ini keywordnya. Kalau masuk ke Surya Mentaram, sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ya, ini nanti yang jadi iklannya Salonpas itu kan. Opo-opo pas, pingin apa pas, pingin itu pas. Jadi sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penake yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti takarannya, bisa blunder, bisa kekurangan, bisa kelebihan. Misalnya seumur-umuran kamu ini, kira-kira seandainya dikasih uang, misalnya tak kasih, silahkan sebut jumlah uang yang kamu butuhkan. Itu kamu mesti ya kesusahan. Ya 1 bulan lah berapa butuhmu. Itu kan kamu ya pontang-panting sendiri ngitungnya. Biasanya kalau ada yang mau ngasih gratisan, buat tambah-tambahi. Ya kira-kira 5 juta lah Pak, mesti. Padahal mungkin 500.000 kamu cukup sebulan. Atau jangan-jangan 100.000 cukup. Ya, lo ya strateginya tuh ya. Ya cara paling gampang nyari pacar yang kaya. Ya apa-apa ditraktir kan. Oke, zaman saya dulu di pondok kadang-kadang baru tanggal 10 duitnya tinggal 20.000. Mesti nggak nyampe sampai akhir bulan. Strateginya gampang, karena di pondok tinggal mendekati teman-teman yang masak sendiri. Nah, kalau mendekati yang masak sendiri, seandainya masakannya mateng, mosok nggak ditawani kan, mesti ditawani. Ya, nah itu strategi. Nah,
coba kamu kalkulasi ya untuk hidupmu, sak butuhe, sebenarnya kebutuhanmu itu berapa? Sak perlune, apa saja yang kamu anggap penting dalam hidupmu yang harus ada. Jangan kurang, jangan lebih. Secukupnya, apa-apa takerannya harus pas, sak benere, sesuai yang bener, yang relevan, yang sesuai untuk hidupmu, sak mestine dan sak penake. Yang bikin kamu nyaman itu apa? Ngaji kayak gini, sak butuhe kira-kira 2 jam kayak gini kesuwen apa ndak? Nah, iya kamu enak, aku sing kesuwen. Iya. Terus sak perlune, kan gitu, sak perlune aja. Filsafat itu ya kadang jelimet, kadang gampang, ya diambil aja seperlunya. Ya kan, saya ingat dulu waktu kajian yang filsafat Islam itu ada bagian-bagian pikirannya para filosof yang sudah ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu sudah ngapain itu dibahas jelimet itu, kan terus tak skip. Nggak usah paham itu juga nggak apa-apa. Diambil substansinya aja, nggak usah detail teorinya. Nah itu sak perlune. Karena kalau tak jelasin sampai detail masuk ke situ, pemahamanmu yang tadi mau paham nggak jadi paham, jadi kacau semua. Mending itu diloncati dulu. Harus ada strategi gitu, kalau nggak malah kacau. Nah itu sak perlune, sak cukupe. Nah sesuai cukupnya itu berapa. Nggak usah panjang-panjang, kalau pendek cukup. Bikin makalah itu kalau 2 halaman idenya sudah terwakili ya sudah, nggak usah dipaksa jadi 5. Kalau dipaksa biasanya terus kamu copy paste, ya kan? Dan nggak nambah apa-apa, kadang malah nambah jelek. Saya pernah lihat beberapa waktu ke luar negeri itu, beberapa proposal disertasi aja kadang cuma 3 lembar. 3 lembar, jadi nggak neko-neko pokoknya targetnya, penelitiannya apa, dasarnya apa, mau pakai metodologi dan pendekatan apa, cuma 3 lembar itu. Oh, kalau di sini langsung dikembalikan. Tapi di sana bisa, karena mungkin 3 lembar itu sudah proposal itu sebenarnya kan pingin janjane penelitianmu maunya kayak gimana sih, kan cuma itu. Kadang-kadang kan kamu ada proposal sampai 50-60 halaman, nah itu ya sudah jadi tulisan, ngapain dibikin. Itu bukan proposal kalau saya, ya itu wis dadi skripsi, sudah jadi tesis itu segitu. Mesti lebih banyak basa-basinya daripada intinya, ya kan? Jadi ya banyak basa-basinya itu, orang yang ndak paham, ndak ngerti kamu nulis apa. Orang yang paham teorinya, komentarnya mesti cuma 1, wis tahu. Ya kan, wis tahu itu mana yang baru. Kamu cuma ngutip sana ngutip sini, bikin tesis apa bikin clipping. Jadi hidup itu sak cukupe, sak benere, sesuai apa yang kamu yakini benar, ya di situ kamu hidup. Kalau enggak akan jadi masalah. Dosisnya harus pas, 3 kali sehari apa 3 hari sekali, kan harus pas. Kalau kebalik ciloko. Sak mestinya dan sak penake, mana yang bikin nyaman. Ini rumus. Jadi hidup itu ya sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. 6 sak, 6 S. Oke, ini rumusnya katanya Surya Mentara. Terus dari situlah nanti Surya Mentara mikir ukuran-ukuran tadi, takaran-takaran tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah, gayanya Surya Mentara itu gaya reflektif. Jadi refleksi itu tidak sekedar mikir pakai akal. Refleksi itu kayak kontemplasi. Kalau dalam Islam muhasabah. Muhasabah itu tidak sekedar pakai akal, pakai rasa, pakai intuisi, pakai imajinasi juga main. Dan gayanya Surya Mentaram itu
Kalau bahasa filsafat namanya rasionalitas yang reflektif. Beda sama Barat, kadang-kadang beberapa filosof Barat itu ketika ngomong rasionalitas, rasionalitasnya biasanya rasionalitas yang egoistik. Rasionalitas yang hanya akal saja, dan kalau itu akal saja biasanya cari menangnya sendiri. Pikiranku lebih benar daripada pikirannya orang lain. Itu biasanya rasionalitas yang egoistik. Hari ini hampir semua pemikir, apalagi yang tampil di TV atau nulis di internet, itu gayanya biasanya rasional cuma egois. Karena waktu mikir yang terlibat hanya akal. Kalau akal itu kan satu-satunya jalannya biasanya pakai logika. Dan kalau logika itu biasanya hitam putih. Setengah lebih kecil dari satu, satu lebih kecil dari dua. Itu kan logika. Jadi kalau orang hanya pakai akal, hasilnya ya memang aku yang benar, yang lain mesti salah. Karena kalau ada yang ngomong beda dari setengah lebih kecil dari satu, dia pasti salah. Di situ kuncinya. Bukan berarti setengah lebih kecil dari satu itu ada salahnya, cuma itu hanya pakai akal saja. Kalau pakai rasa, kadang lihat konteks, itu bisa jadi setengah nggak lebih kecil daripada satu. Itu kan kayak ceritanya Konfusius sama muridnya yang dulu pernah tak ceritain waktu sesinya Konfusius itu kan. Jadi suatu ketika ada pedagang yang debat sama muridnya Konfusius. Katanya pedagang itu 3 kali 7 itu 27. Katanya muridnya Konfusius, lu sampean kok bodoh, mana SD kelas berapa, nggak ngerti. 3 kali 7 itu ya 21. Tapi yang enggak 3 kali 7 itu 27, 27. Gue geran lama terus udahlah, ditanyain gurumu aja, Konfusius. Dia mesti jawabnya 27. Taruhan ya, kita kalau kamu bener, penggal kepalaku. Cuma kalau aku yang bener, kamu tak cambuk 10 kali. Wes, karena dia yakin banget nek bener kan. Akhirnya begitu ketemu Konfusius, ditanya, guru, berapa 3 kali 7? Jawabannya Konfusius, 3 kali 7 ya 27. Iya guys, pusing muridnya, ini guru stres ini. Kemarin bilangnya 21, sekarang bilangnya 27. Terus akhirnya kan seneng itu yang pedagang. Bener toh 27, kamu nggak kayak gurumu sih. Akhirnya sudah, kamu dicambuk 10 kali. Dicambuklah dia 10 kali. Setelah pedagangnya pergi terus tanya, guru, sampai ini gimana? Tuh anak kecil aja bilangnya 21. Katanya gurunya, yo biar aja, mending aku ngomong 27 keliru dan nyawanya selamat, daripada aku ngomong 21 dia salah, kita kehilangan 1 nyawa. Jadi itu rasionalitas yang reflektif. Nggak cuma lihat mana benar mana salah secara akalnya, cuma situasinya. Lah taruhannya nggak imbang, satu tukar kepala, satu cuma cambuk 10 kali. Ya kan? Itu namanya mikir, pakai rasa, pakai imajinasi, harus main. Hidup itu kalau versinya Surya Mentaram, ya rasionalitasnya nggak boleh rasionalitas logis, rasionalitas egois. Kalau hanya itu, hasilnya mesti konflik. Orang merasa benernya sendiri masing-masing. Jadi rasionalitas reflektif. Dan kalau memang masih mungkin naik kelas 1 level, rasionalitas akomodatif. Rasionalitas akomodatif itu
ya mikir, nyari bener semua fakultas pemikiran, fakultas caramu bisa menangkap pengetahuan, baik intuisi, naluri digunakan. Setelah itu dibuka, tidak kaku, akomodatif. Kalau ada orang punya pandangan berbeda, kalau ada orang punya versi sendiri, ya monggo, kita bisa nerima. Nah, itu namanya rasionalitas akomodatif. Jadi ada rasionalitas egois, kalau bisa naiklah kelas jadi rasionalitas reflektif. Kalau mungkin naiklah satu step lagi ke rasionalitas yang akomodatif. Jadi nggak sekedar nyari kebenaran, tapi juga bisa menerima apapun kebenaran yang ditemukan orang lain. Nggak sekedar merasa benernya sendiri pakai akal, tapi juga ngejar kebenaran pakai variabel yang lain. Mungkin pakai naluri, pakai intuisi. Pakai naluri itu misalnya, kok tiba-tiba ibumu dari kampung nelpon, aku kok ketok-ketok awakmu terus yo, jangan-jangan sedang sakit. Itu mungkin kamu jawab, alah ibu itu nggak rasional, nggak masuk akal. Kan mesti gitu kan. Yo itu naluriah namanya. Jadi perasaannya seorang ibu. Jadi rasionalitas itu harus perhatikan level-levelnya. Yo rasionalitas yang egoistik tadi kadang-kadang juga untuk hal tertentu yo dipakai. Cuma nggak selalu. Setelah dari egoistik harus naik ke reflektif. Misalnya tehnya panas. Kalau rasionalitas yang egoistik kan tiba-tiba tak omong, teh panas man. Tapi kalau rasionalitas yang reflektif, dipikir sih, ini sudah capek-capek dibikin, ini sudah capek-capek masak, ya kok gitu apa ya, tiba-tiba harus ngomong gitu. Yo kok nanti lah. Itu reflektif. Yo tak omongi tapi nggak sekarang, atau ngomongin nyindir dikit lah gitu. Itu reflektif. Kalau akomodatif, sudahlah nggak usah ngomong. Tiap orang kan takarannya beda-beda. Mungkin dia mikirnya ngajine 2 jam, kalau dikasih yang dingin nanti sampai akhir jadinya tambah dingin. Itu akomodatif. Kamu bisa nangkep apa yang dia mau. Itu levelnya semacam itu. Oke, jadi Surya Mentaram dia ada di level rasionalitas reflektif ketika dia ngomong tentang kebahagiaan, karena dia masih nyampe ke kebahagiaan individu, meskipun nanti di ujung dia masuk ke rasionalitas yang akomodatif, memahami semua orang yang lain sesuai dia memahami dirinya sendiri. Nanti Surya Mentaram ini merasa tercerahkan, menemukan. Jadi ceritanya satu ketika dia sedang tidur sama istrinya sendiri, sama istrinya orang lain. Jadi tiba-tiba terus dia bangun. Ketemu sekarang. Bertahun-tahun sejak umur 18 tahun gelisah nyari manusia. Ternyata ketemu sekarang. Istrinya kan cuma bengong aja, iki wong iki waras apa ndak. Jadi tiba-tiba ngomong sendiri, tidak sendiri, ketemu sekarang. Terus istrinya tanya, "Lho ketemu itu endi?" Terus saiki menungsone. Ya iki menungsone itu. Ya Surya Mentaram yang tiap hari gelisah, tiap hari sumpek, tiap hari nyari menungso, ya dialah sendiri manusia itu. Jadi itu persis kayak René Descartes yang aku itu ada apa enggak sih? Akhirnya ketemunya kan dirinya sendiri. Ada, ya aku ini. Buktinya ada aku apa? Ya yang mikir aku itu ada apa tidak tadi. Berarti apa? Ada yang mikir. Kalau ada yang mikir berarti kan ada buktinya, aku ada, yaitu yang mikir tadi, yang sedang meragukan tadi. Nah, mirip itu Surya Mentaram merasa, ya yang gelisah tadi,
yang tiap hari nyari jawaban, yang tiap hari sumpek tadi. Itulah dia manusia. Cuma tidak kayak Descartes, dia terus loncat ke ranah spiritual bahwa untuk memahami diri, untuk nemu orang, maka orang harus bisa ambil jarak dan lihatlah dirimu sendiri. Jadi kayak keluarkan dirimu dari dirimu, terus tolehlah lihat dirimu sendiri. Di situ kamu akan ngerti siapa dirimu. Di situ kamu akan ketemu pengetahuan sejati, ketemu manusia. Selama ini tidak ketemu manusia karena jadi satu, terlibat. Kamu tidak ngambil jarak. Ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak. Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya. Termasuk tentang diri. Muhasabah itu kan kamu agak misah dari dirimu, terus mikir, ngapain tadi aku ya, seharian ini apa yang sudah aku lakukan. Itu kan muhasabah, itu kan namanya ngambil jarak. Di situ kamu ketemu dirimu. Ya kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu, kamu tidak akan ngerti tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda. Nggak jelas. Kalau sama pacarmu sedang nempel itu nggak jelas, cakep apa jelek sama saja. Oh iya kan, cakep itu kelihatan kalau ada jarak. Ya paling nggak dikit-dikit lah. Kalau nempel itu nggak penting lagi sudah. Cantik apa nggak cantik, wis padha wae. Iya kan, logikanya begitu. Nek contohnya Runo kamu cepet paham ya. Ya, dikasih contoh yang lain-lain kamu suwi nangkepnya. Jadi aku ngerti dirimu cakep apa enggak kan ada jarak. Nek aku nempel di situ, enggak, yang nyampur di situ juga enggak bisa ngawasi satu-satu wajah temenmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa, ternyata aku bisa kenal diriku setelah melakukan retrospeksi tadi. Jadi melihat dirinya sendiri. Oke, nanti kayak apa sih prakteknya kita lihat. Nanti teori-teorinya makanya disebut kawruh jiwa. Jadi apa sih kawruh jiwa itu? Meruhi awakipun piyambak. Ini bahasa Jawa ini, saya tidak tahu yang tidak Jawa berapa malam ini. Ya semoga yang hadir TOEFL Jawanya minimal. Nah iyalah kalau TOEFL Jawamu ndak nyampe bingung kamu. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri. Itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang enggak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takeranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa dipenuhi. Jadi kawruh jiwa itu pahami dirimu. Dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak digini ini tidak enak, berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin, ya semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E. Contohnya, dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu
ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, Ding, aku dapat E ya wajar saja, wong dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak garap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Kamu kan nggak jadi galau, ya kan? Oh iya, Ding, berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa, yaitu contoh fisiknya. Contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu senang itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman apa? Masjidnya, kopinya, ya kan? Apalah, pilih salah satu yang bikin kamu nyaman. Terus materinya atau yang datang, jangan-jangan ada yang sudah mulai lirak-lirik. Nah, kawruh jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu. Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya, nah kan enak. Sewaktu-waktu takmirnya nggak menyediain kopi, ya kamu bawa kopi sendiri. Ya kan gitu teorinya. Jadi kalau yang bikin nyaman materinya, ya misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus, pinginnya materi ini, usul aja Pak, mau materi ini sekali-sekali ya. Nah itu biar kamu nyaman. Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau. Jadi itu kawruh jiwa namanya. Dengan itu kamu akan bisa bahagia. Kalau yang bikin nyaman kamu kopi, terus takmirnya nggak ngasih-ngasih kopi, dan kamu diem aja nggak bawa kopi, pasti ngaji ini bikin kamu nggak nyaman, nggak bahagia kamu ngaji karena nggak ada kopinya. Jadi teori hidup itu semacam itu, katanya Surya Mentaram. Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Sokrates, ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan.